Pernah kebayang nggak gimana kalau sebuah tindakan yang kelihatannya jahat banget ternyata justru adalah bentuk kebaikan yang paling tinggi? Hari ini kita bakal bedah satu kisah luar biasa dari Al-Quran yang siap menjungkir balikan pemahaman kita soal baik dan buruk. Ini adalah kisah perjalanan seorang nabi besar untuk mencari sebuah kebijaksanaan yang, ya, di luar nalar. Oke, jadi coba bayangin. Di satu sisi, ada Nabi Musa. Seorang nabi besar yang dapat wahyu yang bisa membelah lautan. Keren banget kan? Nah, di sisi lain, ada Khidir. Sosok yang super misterius. Yang namanya aja nggak disebut langsung di Al-Quran. Tapi anehnya, justru Nabi Musa dengan segala kehebatannya merasa harus menempuh perjalanan jauh banget cuma buat belajar dari orang ini. Sebenarnya, ilmu macam apa sih yang dimiliki Khidir? Jadi yuk kita mulai dari teka-teki utamanya dulu. Siapa sih sebenarnya Khidir ini? Al-Quran menggambarkannya dengan sangat misterius. Dan jujur, disitulah letak pesonanya. Namanya sendiri Khidir itu artinya yang hijau. Ada cerita menarik di baliknya. Konon kalau dia duduk di atas tanah yang gersang, tanah di sekitarnya itu bisa langsung jadi hijau dan subur. Jadi namanya itu bukan sekedar nama ya. Ini simbol bahwa ilmunya itu ilmu yang hidup, yang ngasih kehidupan, langsung dari sumber ilahi. Al-Quran nggak menyebut dia nabi, tapi sebutannya jauh lebih spesial. Hamba kami yang diberi rahmat dan ilmu khusus langsung dari sisinya. Kita nggak tahu siapa orang tuanya, asalnya dari mana, atau bahkan kapan dia hidup. Dia seolah-olah ada di luar dimensi waktu kita. Sosok abadi yang tugasnya adalah menyampaikan kebijaksanaan Tuhan yang tersembunyi. Nah, sekarang kita pindah ke sisi lain dari cerita ini. Sang pencari. Apa coba yang bisa bikin nabi sekelas Musa, yang bisa ngobrol langsung sama Tuhan, merasa perlu cari seorang guru? Ini pelajaran kerendahan hati yang luar biasa banget sih. Dengerin deh tekad dalam kata-katanya. Aku tidak akan berhenti atau berjalan bertahun-tahun. Ini bukan perjalanan biasa. Ini udah kayak obsesi suci. Dia rela jalan seumur hidupnya, cuma buat satu tujuan. Menemukan ilmu yang dia sadar ada di luar jangkauannya. Ini nunjukin kerendahan hati yang luar biasa. Nabi Musa paham kalau ada dua jenis ilmu. Ada ilmu syariat yang bisa dipelajari, yang ada aturannya. Tapi ada juga ilmu rasa atau ilmu laduni yang datangnya langsung dari Tuhan. Nah, inilah yang dia cari, pemahaman tentang kenapa dibalik semua aturan yang ada. Akhirnya, mereka ketemu. Tapi pelajaran dari Khidir ini nggak kayak di kelas, nggak pakai ceramah. Pelajarannya adalah serangkaian tes lapangan. 3 kejadian yang super aneh dan bikin resah yang bakal menguji kesabaran dan logika Nabi Musa sampai ke batasnya. Tapi sebelum mulai, Khidir ngasih satu syarat mutlak. Dia bilang, kamu nggak akan sanggup sabar bareng aku. Intinya gini, kamu bakal lihat hal-hal yang nggak masuk akal banget dan kamu harus diam. Jangan nanya. Nabi Musa dengan semangat 45 seorang murid langsung iyain. Sebuah janji yang ternyata bakal susah banget ditepati. Tes pertama datang cepet banget. Mereka dikasih tumbangan gratis sama nelayan-nelayan yang baik hati. Terus balesannya apa? Di tengah laut, Khidir dengan santainya ngambil alat dan mulai ngebolongin dasar perahu itu. Coba bayangin paniknya Nabi Musa. Ini bukan cuma nggak tahu terima kasih, ini membahayakan nyawa semua orang di atas perahu. Dan ya jelas Nabi Musa nggak bisa diam dong, lupa sama janjinya. Sebagai nabi yang menjunjung tinggi keadilan, dia langsung protes. Pertanyaannya sama kayak pertanyaan kita semua. Kenapa ngerusak perahu orang miskin yang udah nolongin kita? Ini bener-bener nggak masuk akal. Kalau tes pertama cuma bikin bingung, yang kedua ini, wah, benar-benar kelewatan. Mereka ketemu seorang anak kecil yang lagi asik main. Tanpa ngomong apa-apa, tanpa alasan yang kelihatan, Khidir membunuhnya. Ini bukan lagi ngerusak barang, ini pembunuhan. Sebuah tindakan yang sama sekali nggak bisa dibenarkan oleh logika moral manapun. Nabi Musa jelas ngeri banget, lupa lagi sama janjinya. Dia langsung teriak, menuduh gurunya udah melakukan dosa besar. Coba bayangin di adegannya. Seorang nabi Tuhan menuduh hamba pilihan Tuhan sebagai pembunuh. Ketegangannya pasti udah di puncak banget. Tes terakhir mungkin gak sebrutal sebelumnya, tapi sama anehnya. Mereka masuk ke sebuah kota, minta makan dan minum, tapi semua penduduknya pelit, mereka diusir. Nah, pas mau pergi, Khidir lihat ada tembok yang hampir roboh. Dan apa yang dia lakuin, dia benerin tembok itu. Gratis. Buat orang-orang yang baru aja ngusir mereka. Disinilah batas kesabaran Nabi Musa habis. Untuk ketiga kalinya, dia melanggar janji. Seenggaknya minta bayaran kek, katanya.
Logikanya kan masuk akal banget ya. Kenapa berbuat baik sama orang yang jahat? Tapi sayangnya pertanyaan logis inilah yang jadi tanda perpisahan mereka. 3 kali melanggar, pelajaran pun selesai. 3 pertanyaan, 3 kegagalan. Khidir bilang, inilah waktu perpisahan kita. Tapi sebelum mereka pisah, inilah momen yang kita semua tunggu-tunggu. Khidir akhirnya bakal ngebuka rahasia di balik 3 tindakannya yang super aneh tadi. Dan inilah penjelasannya. Perahu itu sengaja dirusak biar kelihatan cacat, karena di depan ada Raja Zalim yang bakal merampas semua perahu yang masih bagus. Anak itu dibunuh karena Tuhan tahu dia bakal tumbuh jadi anak durhaka yang menyakiti orang tuanya yang soleh. Sebagai gantinya, mereka bakal dikasih anak yang jauh lebih baik. Terus tembok itu, di bawahnya ada harta karun peninggalan ayah mereka untuk 2 anak yatim, yang dijaga sampai mereka dewasa. Setiap tindakan adalah cara mencegah keburukan yang lebih besar, atau melindungi kebaikan di masa depan. Dan ini nih, kalimat kuncinya. Aku tidak melakukannya atas kemauanku sendiri. Khidir itu cuma perantara, cuma eksekutor dari sebuah rencana ilahi. Logikanya bukan logika manusia yang terbatas sama apa yang kelihatan, tapi logika Tuhan yang mencakup masa lalu, masa kini, dan masa depan sekaligus. Setelah semua rahasianya kebuka, kita pasti jadi bengong kan? Jadi apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita bawa pulang dari perjalanan yang membingungkan sekaligus mencerahkan ini? Disinilah 2 dunia itu tabrakan. Dari sudut pandang Nabi Musa, yang juga sudut pandang kita, tindakan Khidir itu vandalisme, pembunuhan, dan kebodohan. Tapi dari sudut pandang ilahi, semua itu adalah perlindungan, belas kasih, dan pemeliharaan. Kisah ini memaksa kita untuk mengakui satu hal. Apa yang kita lihat seringkali cuma potongan kecil dari gambaran besarnya. Pelajaran utamanya adalah kerendahan hati. Kemampuan untuk bilang, aku nggak tahu dan itu nggak apa-apa. Kisah ini ngingetin kita bahwa kadang, di balik sebuah tragedi atau kejadian yang paling nggak masuk akal sekalipun dalam hidup kita, mungkin ada skenario rahmat Tuhan yang lagi bekerja di belakang layar yang kita aja belum saatnya untuk paham. Jadi, ini pertanyaan terakhir buat kita renungkan. Gimana kalau PHK yang baru kita alami, perpisahan yang menyakitkan, atau kegagalan yang bikin malu itu sebenarnya adalah lubang di perahu yang nyelamatin kita dari badai yang lebih besar? Mungkin gak sih ada logika kihir yang lagi bekerja dalam hidup kita sekarang? Sebuah pemikiran yang mungkin gak bikin kita nyaman, tapi bisa jadi justru akan memberi kita kedamaian.